Oke, selamat datang di channel Excel Asik. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan fungsi if or, dan if and di Microsoft Excel dengan beberapa pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini. Nah, oke. Kita langsung saja ke pembahasan. Nah, di video kali ini saya mempunyai 3 fungsi rumus Excel. Yang pertama fungsi if, yang kedua fungsi or, dan yang ketiga adalah fungsi if and. Nah, bagaimana cara kita menggunakan fungsi-fungsi ini? Nah, di pertanyaan yang pertama, fungsi if adalah kita langsung ke pembahasan di sheet data. Nah, di sheet data ini saya mempunyai beberapa angka total penjualan untuk beberapa data. Nah, yang diminta adalah fungsi if. Nah, fungsi if. Bagaimana caranya kita membuat fungsi if ini? Ya, pertanyaannya adalah jika total penjualan lebih dari 5 juta, maka hasilnya adalah on target atau target penjualan. Dan jika total penjualan di bawah 5 juta, maka hasilnya adalah belum target. Oke, kita akan buatkan rumusnya sama dengan if. Oke, if jika total penjualan lebih dari 5 juta, kalian bisa ketik 5 juta gini, atau kalian bisa membuat sebuah angka di sel yang kalian inginkan, tapi jangan lupa sel ini harus dikunci. Contoh, saya membuat angka di sel N1. Saya akan kunci dengan menekan F4. Nah, akan ada tanda dolar seperti ini. Nah, koma. Nah, nilai jika benar, jika lebih dari total penjualan lebih dari 5 juta, maka hasilnya masuk target. Jangan lupa petik 2 buka, petik 2 tutup. Lalu koma jika salah atau jika tidak target, belum target. Petik 2 tutup, kurung tutup. Nah, di sini sudah menjelaskan bahwa total penjualan di atas 5 juta itu hasilnya masuk target. Nah, oke, bagaimana cara mendapatkan hasil di bawahnya? Kita bisa menggunakan cara yang paling cepat, yaitu titik 2 di kanan paling bawah ini yang saya tunjuk. Di sini ada titik, ya, titik 2, maka semuanya akan muncul. Oke, di nomor 2 ini yang total penjualan 900, maka hasilnya belum target. Yang ketiga juga total penjualan 560, hasilnya juga belum target. Nah, yang di sini total penjualan 7.500.000, hasilnya masuk target. Nah, itu cara menggunakan fungsi if. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua, if or. Nah, bagaimana cara kita menggunakan if or? Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya. Ya. Nah,
fungsi if or. Nah, fungsi if or ini saya tutup dulu. Nah, fungsi if or ini cara membacanya adalah seandainya atau jika total yang kita inginkan ya. Seandainya kebutuhan yang kita inginkan atau kebutuhan kedua yang kita inginkan itu terpenuhi, maka hasilnya adalah, nah, itu cara membacanya. Dari sini kita akan membuat pertanyaan, bagaimana jika total penjualan lebih dari 5 juta atau, ya, kata kuncinya adalah atau kita lihat lagi di data, atau metode atau status pengiriman itu tepat waktu, maka hasilnya apa gitu ya. Nah, status pengiriman tepat waktu, kita akan membuat permintaan tepat waktu. Nah, jika total penjualan lebih dari 5 juta atau total pengirimannya tepat waktu, maka customer akan mendapatkan gratis ongkir. Nah, itu ya. Jadi jika total penjualan lebih dari 5 juta atau total pengirimannya tepat waktu, maka customer akan mendapatkan gratis ongkir. Oke, kita ke soal. Nah, di sini fungsi if or itu berfungsi sebagai sama dengan jika kurung buka or kurung buka. Nah, jika total penjualan lebih dari 5 juta atau, nah, logikal kedua, atau status pengiriman sama dengan tepat waktu kurung tutup tanda petik kurung tutup. Nah, maka nilai yang akan muncul, maka customer akan mendapatkan gratis ongkir. Tanda petik lagi, koma, jika tidak terpenuhi, maka customer tidak dapat tanda petik kurung tutup. Ya, kita bisa lihat cara membacanya if or jika total penjualan lebih dari 5 juta atau metode pembayaran status pengirimannya tepat waktu, maka customer akan mendapatkan gratis ongkir. Jika tidak terpenuhi salah satunya, maka customer tidak dapat. Oke, kita enter. Nah, di sini semua nilai terpenuhi karena total penjualan di atas 5 juta dan status pengiriman tepat waktu. Nah, kita lihat di hasil yang lain. Nah, di sini tidak mendapatkan ongkir karena total penjualan itu kurang dari 5 juta
dan posisinya status pengiriman tepat waktu. Nah, di sini kok dapat gratis ongkir? Karena kenapa kok di sini dapat gratis ongkir sedangkan total penjualan di bawah 5 juta? Karena kita menggunakan fungsi if or. Fungsi if or itu jika salah satu terpenuhi, maka customer akan mendapatkan gratis ongkir. Oke. Nah, kita akan ke pembahasan berikutnya, yaitu menggunakan fungsi if and. Nah, kita akan membuat kasus yang sama jika n, ya, jika total penjualan lebih dari 5 juta dan, nah, oke, saya akan tulis dahulu. Nah, di sini perbedaannya adalah jika total penjualan lebih dari 5 juta dan total pengirimannya tepat waktu, maka customer akan mendapatkan gratis ongkir. Nah, perbedaannya adalah jika di if or itu menggunakan kata atau artinya salah satu harus terpenuhi, maka yang di if and itu semua harus terpenuhi. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka hasilnya akan false, gitu ya. Nah, kita ke pembahasan lagi. Jika total penjualan lebih dari 5 juta dan metode pembayaran sama dengan status pembayaran sama dengan tepat waktu tanda petik maka hasilnya gratis ongkir tanda petik atau tidak dapat. Nah, di sini pasti mendapatkan karena dua-duanya lebih dari penjualan lebih dari 5 juta dan status pengirimannya tepat waktu. Nah, yang kedua menggunakan fungsi if and ini apa bedanya? Nah, di sini di fungsi if or dan fungsi if and fungsi if and, jika yang kedua ini mendapatkan gratis ongkir, yang menggunakan fungsi if and itu tidak dapat gratis ongkir karena salah satunya tidak terpenuhi. Di sini yang diminta itu penjualan lebih dari 5 juta tetapi status pengirimannya tepat waktu, maka tetap hasilnya false atau tidak dapat. Sedangkan menggunakan fungsi if or, jika salah satu terpenuhi maka hasilnya true. Begitu cara menggunakan fungsi if and. Jika ada pertanyaan lanjutan bisa di kolom komentar, dan semoga kalian tetap semangat belajar dan selalu semangat untuk tetap belajar. Terima kasih.